Kalau di video saya yang sebelumnya membahas tentang, nah ini kan, jadi di sini saya membahas tentang metodologi penelitian, jenis-jenisnya apabila dilihat dari tujuan, apabila dilihat dari tingkat eksplorasi, bentuk metodenya, jenis datanya, dan waktunya. Nah, di situ saya sudah jelaskan. Apabila ada yang belum melihat video ini, silahkan lihat di video saya sebelumnya, sebelum ini. Di situ jenis metodologi ya, dari jenisnya, bagiannya, dan lain sebagainya. Di situ saya jabarkan. Itu review saya yang pertama tentang metodologi penelitian. Kenapa? Karena di situ kalian nanti bisa memeta konsepkan gitu ya, mind mapkan bahwa oh ternyata saya akan melakukan penelitian yang tingkat eksplanasinya seperti ini. Metodenya nanti saya menggunakan apa, masuk golongan apa, gitu kan? Jenis datanya nanti apa? Oh kuantitatif, kualitatif, gitu, seperti itu kan yang umum seperti itu. Kemudian nanti waktunya kapan, nah itu sudah saya jabarkan di video saya sebelumnya. Dari video saya itu kemudian saya juga membuat video berikutnya membahas tentang apa. Nah, membahas tentang ini dari sumber datanya. Di situ ada kan data primer, ada yang namanya data sekunder. Di situ juga sudah saya jabarkan apa itu data primer, apa itu data sekunder gitu ya. Terus bagaimana cara mendapatkannya seperti apa, kemudian tekniknya atau alatnya pakai apa. Itu dua hal yang berbeda. Caranya seperti apa, tekniknya seperti apa. Nah, itu sudah saya jabarkan di video saya sebelumnya juga. Jadi di sini saya membuat 3 video yang mereview tentang metodologi penelitian yang simpel menurut saya, yang simpel. Beberapa hal memang tidak saya jelaskan, tetapi di sini saya coba jelaskan mereview metodologi penelitian yang memang cukup digunakan untuk kalian waktu menyusun skripsi, khususnya skripsi ya. Jadi seperti itu. Nah, di situ saya jabarkan data primer seperti apa, data sekunder seperti apa. Seperti itu. Silakan ditonton dulu video saya yang sebelumnya. Itu yang menjabarkan tentang metodologi jenis data primer dan jenis data sekunder. Kemudian caranya menggunakan apa untuk memperoleh datanya, caranya seperti apa itu ya. Kemudian tekniknya atau alatnya pakai apa, itu sudah saya jabarkan juga di video saya sebelumnya. Kemudian dari 2 video saya itu yang akan jadi pertanyaan adalah, nah siapa yang akan menjadi objeknya, kan seperti itu. Apa maksudnya objek? Kalian melakukan penelitian pasti di suatu tempat atau di suatu kondisi atau di suatu apa itu ya. Jadi akan ada yang diteliti. Siapa ya, kan seperti itu. Nah, kenapa kok ini perlu? Kalian juga harus paham nantinya waktu melakukan penelitian. Nanti saya akan tanya siapa, saya akan membagikan kuesioner ke siapa, saya akan menemui siapa. Itu harus difahami dulu. Itu juga penting. Kenapa? Anda waktu melakukan penelitian belum tahu, langsung saja ambil ini aja penelitiannya, nggak tahu ya saya nanti harus nemui siapa. Nah, itu lucu nantinya. Kenapa kok lucu? Nantinya waktu kalian sudah seminar proposal gitu ya, kemudian baru mengerjakan bab 4, baru memikirkan saya akan nemui siapa. Di situ nanti kalau Anda menemukan kesulitan, waduh saya tidak bisa menemui ini, lah itu ini akan jadi masalah tersendiri. Makanya kenapa ya ini harus tahu dulu gitu loh. Nah, yang seperti apa, yang bentuknya seperti apa. Nah, gini sendiri ya, yang pertama bisa dalam bentuk responden, sebutannya responden ya, data atau dokumen. Nah, tentunya yang umum itu adalah populasi atau sampel gitu ya. Apa itu populasi? Saya ingin memberikan kuesioner ke 100 orang. Di lokasinya ada berapa pegawai? Contoh ini pada satu perusahaan. Oh, ada 200 pegawai. Nah,
apakah saya harus memberikan ke 200 pegawai? Nah, ada teknik-tekniknya. Oh, tidak harus 200 pegawai, saya cuman membagikan ke 100 pegawai. Nah, itu ada tekniknya nanti. Nah, nanti saya jabarkan di video yang lainnya. Saya jelaskan di sini dulu respondennya. Jadi di sini populasi. Nah, kita harus tahu dulu populasinya siapa. Oh, populasinya yang mana kalau antara 100 sama 200 tadi? Populasinya itu adalah 200 tadi itu. Sedangkan sampelnya berapa? Sampelnya cuma 100. Di situ bisa difahami ya. Itu kita menyebutnya adalah responden karena mereka kita berikan kuesioner, kita berikan angket, kita berikan kuesioner atau angket di mana di dalamnya terdapat pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut nantinya akan dijawab oleh responden. Dari jawaban responden kita akan mendapatkan yang namanya data. Oke, bisa sini ya, pahami ya. Nah, data yang kita dapat jenisnya apa? Nah, kan kembali lagi kan ke yang penjelasan video saya sebelumnya kan, masuk data sekunder kah atau masuk data primer kah? Nah, seperti itu ya. Jadi itu maksudnya kenapa kok harus jelas objeknya. Itu oke. Itu ya yang pertama, itu yang pertama. Oke. Kemudian, nah, selain itu juga ada, kita menyebutnya adalah informan. Apa itu ya? Bentuknya data atau dokumen ya. Data atau dokumen. Kenapa kok dipisah menjadi dua di sini ya? Ini saya membiasakan untuk konsisten. Saya menyebutnya responden karena mereka saya berikan pertanyaan di mana jawabannya tidak ada pilihan lain, karena jawabannya sudah saya berikan di kuesioner atau angket yang sudah saya buat. Karena itu mereka saya sebut responden, karena mereka menjadi sumber data murni yang memang saya dapat dari mereka. Seperti itu ya. Walaupun mereka sumber data murni, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk memberikan jawaban selain jawaban yang sudah saya berikan atau sudah saya buat di dalam angket atau kuesionernya. Makanya mereka saya sebut responden. Sedangkan di sisi lain saya bisa menyebut mereka adalah informan. Mengapa kok mereka saya sebutkan informan? Karena mereka memberikan jawaban yang memang bebas. Kenapa kok bebas? Ya, contoh saya berikan pertanyaan. Contoh simpel. Kapan Anda makan? Gitu kan? Si informannya menjawab, waktu saya lapar. Oke, itu informan pertama. Informan kedua, kapan Anda makan? Ya, waktu makan saya 3 kali sehari, pagi, siang, sore. Tanya ke informan yang lainnya, kapan Anda makan? Wah, saya tidak pernah makan karena saya diet, saya mengikuti program diet, jadi saya cuma nyamil. Beda lagi jawabannya. Itu saya menyebutnya adalah informan. Sedangkan kalau di responden, sekali lagi di responden saya menyebarkan kuesioner, saya menyebarkan angket gitu ya, dimana di dalam kuesioner dan angket tadi itu sudah ada jawaban yang memang sudah saya susun, sudah saya pilihkan, sudah saya buat. Lah, respondennya tinggal mengisi, memilihnya. Kapan Anda makan? Pilihan jawabannya adalah pagi, siang, sore. Contoh. Nah, waktu saya sebarkan kuesioner tersebut, responden tidak memiliki pilihan lain, tidak memiliki jawaban lain selain jawaban yang sudah saya pilihkan atau jawaban yang memang sudah saya susun di dalam kuesioner atau angket tersebut. Nah, disitulah responden akhirnya memberikan jawaban sesuai jawaban yang memang sudah saya buatkan di dalam kuesioner tersebut. Pilihannya apa? Ya cuma 3 tadi itu, pagi, siang, sore. Jawabannya seperti itu nanti. Pilihannya nanti seperti itu, milih salah satu. Kapan Anda makan? Ada yang nyentang pagi. Kapan Anda makan? Kuesioner yang lainnya mungkin di responden yang lainnya ada yang jawab siang, ada yang jawab sore, dan lain sebagainya. Simpelnya seperti itu. Itu saya menyebutnya responden. Oke, mengapa kok saya pilih menjadi 2? Karena
di sini responden itu saya menyebutnya itu masuk golongan kuantitatif ya. Sedangkan kalau informan itu masuk kualitatif. Oke. Mengapa kok harus seperti itu ya? Ini sekali lagi alasannya adalah kekonsistenannya. Nanti ada di video saya juga, nanti saya coba jelaskan mengapa kok harus seperti itu. Karena di sini saya mencoba untuk konsisten. Saya pilah, menyebutnya pun juga berbeda. Responden itu tidak bisa memiliki memberikan ya jawaban yang selain dari jawaban yang memang sudah saya buat. Kalau informan sudah jelas di situ kualitatif. Nanti saya buatkan video khusus kualitatif sendiri, kuantitatif sendiri ya untuk menjelaskannya. Tetapi di sini saya bahas singkat saja. Kualitatif, informan bisa memberikan apapun jawaban. Jadi peneliti, kita yang melakukan peneliti itu murni memang kita mendapatkan jawaban yang memang dijawab apa adanya oleh informan. Apapun itu kalau wawancara ya, kan di video sebelumnya juga kan sudah saya pilah ya jenis-jenisnya, bisa wawancara, bisa observasi. Kalau bentuknya data ya oke, sama saja gitu. Dokumen sama saja gitu. Mengarahnya seperti itu. Lah mereka kalau di responden di kuantitatif itu dipilah lagi, ada populasi, ada sampel. Populasi itu yang memang besar, sampel itu yang bagian kecil. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil. Oh ini ada 5, saya cuma ngambil 3 lah. Yang 5 tadi itu populasi, yang 3 itu adalah sampel. Seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk bisa mencari data tersebut kita membutuhkan yang namanya teknik sampling ya, teknik sampling. Apa saja teknik sampling yang ada? Kan seperti itu. Oke, ada beberapa teknik sampling. Ya, teknik sampling sendiri dipilah menjadi 2. Ada probability sampling, ada non probability sampling. Oke. Ya, nanti saya jabarkan sendiri di video yang sendiri ya, apa probability, apa non probability. Nah, cuman saya berikan penjelasan sedikit. Teknik sampling adalah teknik untuk mengambil sampel. Oke, kita langsung saja. Di probability sampling itu ada beberapa cara ya. Ada yang namanya simple random sampling. Ada, nah itu sudah saya tuliskan semua ya. Proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, ada cluster sampling. Itu kalau probability. Kalau non probability ada systematic sampling, ada quota sampling, ada accidental sampling, ada purposive sampling, ada ini sampling jenuh ya, ada yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, ini adalah teknik-teknik sampling yang memang bisa kita gunakan ya, teknik sampling yang memang bisa kita gunakan untuk bisa mencari data penelitian. Nah, ini teknik-teknik yang ada ya. Ini saya ambil dari Sugiono ya. Dari Sugiono, di situ jelas bukunya Sugiono menjelaskan teknik-teknik samplingnya. Nanti saya buatkan lah video tersendiri teknik sampling membahas detail. Kalau bisa mungkin saya nanti lampirkan juga contohnya. Nah, nanti ditunggu saja videonya. Oke, itu tekniknya ya. Nah, dari semua teknik yang ada, yang termasuk di dalam jenis yang pertama yaitu kuantitatif, bisa digunakan semua. Jadi di kuantitatif mau pakai apa? Probability sampling apa non probability sampling? Seperti itu kan. Nanti saya juga jabarkan di video yang lainnya ya. Kapan menggunakan probability, kapan menggunakan non probability, nanti saya jabarkan di video sendiri ya. Kalau di video ini nanti panjang jadinya. Nah, itu nanti saya jabarkan. Cuman di kuantitatif bisa mau menggunakan probability sampling dan non probability sampling. Sedangkan di kualitatif yang umum yang sering digunakan, bahkan saya mengambil referensi dari beberapa buku, di kualitatif itu
yang bisa digunakan dari teknik sampling yang ada ini itu dua. Yang pertama adalah purposive sampling dan snowball sampling. Nah, seperti itu ya. Itu yang bisa digunakan di dalam kualitatif. Jadi saya ulangi lagi, di kuantitatif semuanya bisa digunakan, probability sampling, non probability sampling bisa. Tetapi di kualitatif yang umum dan yang bisa digunakan adalah dua tadi, purposive sampling dan snowball sampling. Oke, sampai sini semoga bisa difahami, semoga bisa membantu review saya yang singkat ini tentang metodologi penelitian. Sekali lagi, review saya yang singkat ini untuk membahas tentang metodologi penelitian. Jadi apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Nanti kalau ada yang kurang ya silakan ditambahi di komentar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, chat secara pribadi ya nanti bisa ke IG saya gitu ya. Nanti chat DM saja, tak apa-apa. Insya Allah nanti saya coba bantu semampu saya untuk penjelasannya. Jadi di sini saya coba untuk mereview singkat tentang metodologi penelitian. Kenapa? Sekali lagi saya ulangi, di dalam penjelasan 3 video saya yang ini mereview tentang metodologi penelitian, khususnya membantu untuk membuat bab 3 ya. Di sini nanti kalian bisa terbantu. Harapan saya bisa membantu kalian. Oh, saya ternyata masuk kualitatif ranahnya. Oh, saya ternyata masuk kuantitatif. Oh, teknik apa yang saya cocok? Seperti itu loh. Itu yang saya maksud. Mengapa saya perlu mengulang mereview tentang metodologi penelitian yang kalian harusnya sudah tempuh mata kuliah tersebut di semester sebelumnya. Oke, kira-kira seperti itu yang ingin saya jelaskan di video kali ini. Semoga membantu. Silakan di share, semoga membantu untuk yang membutuhkan. Di like apabila kalian suka video ini. Kira-kira seperti itu. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya yang saya coba untuk menjabarkan sesimpel mungkin tentang bagaimana cara menyusun skripsi ya. Jadi di sini kita sharing saja. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video saya berikutnya.